berarti 6/2 sama dengan 3. Nah, berarti tadi titik XP-nya itu 3 ya. Nah, YP, aku pakai cara yang gampang menurut aku ini, karena kan ada rumusnya sebenarnya. Itu yang masukin huruf D per 4A. Aku lupa kan, tapi itu aku lupa, jadi aku taruhnya pakai substitusi. Dan kebetulan nilainya juga sama, jadi emang cara juga bisa pakai substitusi. Nah, kalau substitusi gimana? Berarti X-nya ini diganti nilai. Maksud saya nilai fungsi kuadrat tadi diganti ke XP. Jadi kan ada X yaitu ganti ke XP. Nah, berarti X kuadrat dikurang 6X tambah 8, X diganti XP tuh. Nah, berarti 3/2 dikurang 6 kali 3 ditambah 8. Nah, itu 9 dikurang 18 ditambah 8 sama dengan -1. Berarti koordinat titik puncaknya 3,1. Nah, nanti ada ininya. Nah, aku tambahin nih sumbu simetris tadi aku bilang kan. Jadi sumbu simetris itu X sama dengan XP. X P. Berarti X-nya itu, XP tadi berapa? 3. Berarti X1 3, sumbu simetrisnya itu 3. Di mana garis kalau grafik tersebut kalau dilipat hasilnya sama. Gambarnya sama. Kalau dilipat sebagai kayak origami, dilipat sama gitu. Nah, terakhir nih, nilai minimal atau maksimal ini grafiknya gitu kan. Coba kita lihat ke YP-nya. Nah, pokoknya kalau mau cari nilai minimal atau maksimal, kalian tinggal ngeliat YP-nya. Nah, kalau kalian melihat sumbu simetrisnya, kalian lihat XP-nya. Nah, tadi YP-nya nilainya -1. Berarti hasilnya minimum, yaitu grafik terbuka ke atas. Kalau maksimum terbuka ke bawah ya. Pokoknya kalau titiknya itu ke atas, berarti itu maksimum. Berarti dia paling atas, ya kan? Berarti max. Tapi kalau dia titiknya di bawah, alias U, huruf U, berarti minimum. Nah, ini gambarnya nih. Nah, ini dia. Ini grafik fungsi kuadrat. Tadi kelihatan ada angkanya. Sebentar. Itu dia, X kuadrat min 6X tambah 8. Nah, tadi yang sesuai aku bilang, grafik terbuka ke atas. Dia U hurufnya. Terbuka ke atas maksudnya U ya. Titiknya di sini, di 1, -1 di bawah sini. Lalu titik potongnya di sini, di 0,8 dan 0,4. Nah, pokok grafik fungsi kuadrat itu selalu berbentuk U. Entah itu U atau N. Tapi N-nya itu lebih ke U terbalik. Di posisi di mana aja, mau di kuadran 1, 2, 3, 4, asal bentuknya pelengkung, entah itu ke atas atau ke bawah. Nah, terakhir nih, kita ke fungsi rasional. Nah, sebelum itu fungsi rasional ini cukup sulit menurut saya karena banyak pertanyaannya tuh. Kenapa? Karena ada potong sumbu X dan Y, asymptot tegak dan datar. Kalau untuk domain dan range pasti semuanya punya. Kan nggak mungkin nggak punya. Ini juga ada. Apalagi linear. Nah, jadi ini dia. Fungsi rasional. Nah, pertanyaannya, questionnya asik. Buatlah grafik fungsi fx, x tambah 2 per x tambah 1.
Nah, kemudian tentukan ke domain, daerah asal, range, daerah hasil, titik potong sumbu X dan Y, asimptot tegak, dan datar. Nah, kita mulai nih pembahasannya. Untuk mencari domain dan range, kita harus tahu dulu titik potongnya dulu. Nah, aku biasanya nyari titik potong dulu nih. Titik potong X, titik potong sumbu X, dan titik potong sumbu Y. Setelah itu kita ke asimptot tegak dan asimptot datar. Nanti habis ini kita lihat grafiknya ya, sebelum kita lihat daerah domain sama daerah hasil. Daerah asal dan daerah hasil, alias domain dan range. Nih, di kanan ini aku udah nulis semua pembahasannya, dan nanti aku jelasin lagi. Kalian bisa dibaca dulu, nanti saya bahas. Oke, kita mulai aja sekarang. Nah, ini D1, maksudnya apa? Domain. Maksudku titik potong sumbu X, karena titik potong sumbu X dan Y itu di satu soal yang sama. Jadi, titik potong sumbu X itu sama dengan Y itu 0. Nanti kalau Y itu berarti X sama dengan 0. Nah, kita taruh di angkanya nih. Angka si fungsi fx yang rasional ini nih, X tambah 2 per X tambah 1. Nah, kita ganti sama dengan 0. Sesuai tadi yang seperti tadi yang kuadrat, diganti jika Y itu 0, sama itu kayak fx gitu. Jadi, X tambah 2 per X tambah 1 sama dengan 0. Nah, ini ke kanan ya, bukan ke bawah. Nah, itu ada X tambah 2. Kenapa kok X tambah 2? X tambah 1 dikali 0, hasilnya juga 0 kan? Berarti kalau X tambah 2 per 0, ya sama aja kayak X tambah 2 dong. 0-nya kita ngapain? Kita masukin. Gitu kan, kayak goodbye gitu aja. Nah, X tambah 2 sama dengan 0. Berarti kita ubah tuh, kita pindahin maksudnya. X sama dengan min 2. Plus 2 dipindahkan luas, berarti min. Nah, karena X yang min 2, berarti koordinat titiknya min 2,0. Itu titik potong sumbu X. Nah, yang kedua ini titik potong sumbu Y. Nah, kalau sumbu X tadi itu Y sama dengan 0, berarti kalau titik potong sumbu Y, X-nya yang 0. Nah, kita langsung aja gantiin X tambah 2, X tambah 1, X-nya diganti ke 0. Nah, 0 tambah 2 per 0 tambah 1. Ya, sama aja kayak 2 per 1, yaitu 2. Berarti titik koordinatnya 0,2. Positif ya. Setelah itu, asimptot tegak dan asimptot datar. Nah, asimptot tegak itu Y sama dengan tak terhingga. Jadi dia nggak bakal kena ke siapapun. Dia cuma paling itu mendekati atau memotong garisnya. Nah, X tambah 2 per X tambah 1 sama dengan tak terhingga. Nah, kalau sama tak terhingga berarti X tambah 1 sama dengan 0. Nah, setelah itu tambah satunya kita ubah aja ke kanan. Kita pindahkan luas. Berarti X sama dengan min 1. Nah, yang kedua itu asimptot datar. Jadi kan asimptot tegak sama datar ini satu tim. Ini yang kedua. Nah, asimptot datar, X itu sama dengan infinity alias tak terhingga. Nah, berarti Y sama dengan tak terhingga dibagi tak terhingga. Sama dengan, ya adalah 1. Nah, jadi itu asimptotnya sama titik potong. Titik potong sumbu X dan Y, asimptot tegak dan datar. Nah, kita lanjut nih ke grafik. Nah, ini dia grafiknya. Sesuai yang tadi aku bilang, dia nggak bakal ketemu. Soalnya dia ada di pojok atas atau pojok bawah dan Nah, di sini nih asimptot tegak aku nggak tulis karena aku nggak nemu. Nah, tapi jelas asimptot tegaknya itu 1 dan min 1 dan seharusnya ada di sini, dekat-dekat sini lah gitu ya kan. Nah, ini dia fx, x tambah 2 per x tambah 1. Nah, ini titik potongnya.
di titik min 2,0 dan 0,2. Nah, kalian bisa bikin grafik rasional, kuadrat, dan linear di GeoGebra. Itu cukup website yang cukup bagus. Nah, ini dia domain dan range. Nah, domain itu kan daerah asal, range itu domain hasil. Jangan lupa ya, soalnya banyak guru-guru yang sering bikin pertanyaan, domain itu apa, range itu apa, seperti Bu Rich. Nah, domain fungsi X adalah elemen R dan X tidak sama dengan min 1. Nah, kalau range atau domain hasilnya Y, elemen real, R itu real ya, sama dengan 1. Nah, jadi gitu. Semoga paham. Di sini rasional kita berartiin sampai range, domain range, titik potong sumbu X dan Y, asimtot tegak dan datar, lalu ada fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu ada clue-nya sih. Fungsi kuadrat itu pasti ada yang dikuadratin di angka fungsi kuadratnya di soalnya. Nah, kalau linear, kalian tinggal ubah aja X-nya ke elemen yang gurunya akan tanyain gitu. Nah, semoga dimengerti penjelasan saya yang sedikit belibet. Terima kasih. Semoga di lain kali tugasnya menyenangkan ini karena cukup seru membuat poin-poin sendiri.